Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyakit asam urat ini hampir semua orang, khususnya orang Indonesia ini terjangkiti. Hampir ya. Termasuk saya, Pak. Ya. Jadi asam urat ini insya Allah akan mengenai orang-orang yang punya tipikal sifat perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang kaku, emosional, menekan, biasanya seperti itu. Yang jelas kaku dan emosional. Kemudian memerintah, kemudian menekan, ada seperti itu. Atau yang paling gampang aja adalah kaku dan emosional. Dah, dua titik. Kaku dan emosional. Ya, kaku. Kaku itu apa? Namanya kalau nyuruh itu harus, kalau enggak marah. Atau kaku itu tidak seperti tadi, tapi lucu ini. Dia kalau diberi masukan enggak mau, diem aja. Nah, itu juga sama kan? Iya benar. Ya, dan dia emosi karena enggak cocok. Tadi dia emosi, cuma emosinya dia. Itu juga insya Allah akan mudah sekali terkena asam urat. Tadi saya bilang dinasihatin diem aja nggak mau. Ada juga yang dinasihatin ngebantah terus, itu juga sama. Nah itu kalau ngebantah kolesterol, itu bahasan lain. Iya. Ya, ini bahasan yang asam Ini urat. diem ya. Ini yang diem, atau dia merintah atau dia diem, tapi kaku, agak sulit menerima masukan orang dan dia punya prinsip sendiri. Kemudian ada emosi, kalau nggak cocok itu ya emosinya muncul, itu insya Allah juga asam urat. Kemudian otot-ototnya sering kaku-kaku seperti itu, ya insya Allah hampir sama. Nah, asam urat itu insya Allah disebabkan dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik itu kaku. Dalam memerintahkan, tung merintahin istrinya, tung merintahin anak buahnya dulu, merintahin anaknya, di mana itu untuk menyenangkan nafsu. Ya apa aja terserah, itu nafsu kan macam-macam ya. Nafsu itu keinginan aja lah, keinginannya istrinya ngikutin dia, nah kan gitu. Cocok Pak. Keinginannya anaknya ngikutin dia, kalau enggak ya jengkel di sini. Anak buahnya dulu keinginannya ngikutin dia. Kalau bisa itu bosnya juga inginnya itu ya keinginan dia, nurut sama saya Pak gitu ya. Tapi nggak berani ya. Jadi insya Allah asam urat hanya seperti itu. Nah, sehingga itu kalau kata orang-orang pintar itu cairannya mengkristal istilahnya, atau sebagian dari apa yang dilakukan mengkristal. Asam urat di mananya banyak aja. Biasanya di daerah kaki. Iya Ustaz, saya pernah lihat tuh teman saya Ustaz, dia sakit asam urat katanya. Itu jari kakinya itu sampai ibu jari sama jari telunjuk ya, kalau di sini apa ya kan? Ya nomor 2 lah. Nomor 2 lah, itu jadi renggang begitu Ustaz. Karena di atasnya itu ada benjolan, di atas jempol itu benjolan. Itu katanya sakit sekali gitu Ustaz. Itu apakah asam urat yang akibat kaku diam itu? Iya. Jadi yang kaku siapapun bentuknya, kalau Haji masih ingat, biasanya nih saya sebutin nih, orang itu kaku. Kaku itu bisa kaku merentah atau kaku tidak mau nerima. Itu tetap kaku namanya. Namanya kayak tung diturunkan. Kaku dia maunya nggak mau. Nah, itu kan dia kaku, ada marah itu. Ada marah. Nah, itu ya asam urat itu akan terus. Nah, temennya Haji C diingat-ingat, orangnya kaku nggak menerima masukan orang lain. Dongkolan enggak, atau merintah, sukanya merintah dengan emosi, dengan kekerasan. Dia itu merintah dan nggak mau dimasukkan orang lain, orang mau juga. Kan benar. Iya, benar. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah asam urat itu hanya itu aja. Jadi kalau memang ingin benar sembuh beneran serius, ya kembali ke jalan Allah. Ya jangan kaku dengan prinsip yang belum tentu itu prinsipnya benar, baik, kan seperti itu.
Wong kita sendiri itu orang Islam berusaha untuk baik di hadapan Allah Ta'ala dengan syariat kita itu, kalau kita nggak cocok juga diem, diajarkan untuk diam. Apalagi yang nggak cocok dengan saudara kita yang seimannya, diem aja biasa. Tidak terus pengkerengan berantem kan gitu ya, ya enggak, biasa aja. Berarti kita juga bisa melihat sifat seseorang dari penyakitnya. Iya, insya Allah bisa. Dan itulah yang sebenarnya diceritakan dalam Quran. Benar-benar jadi seorang yang memang dia itu diberi sakit oleh Allah Ta'ala, itu tanda-tanda bahwa dia itu memang punya kesalahan dan dosa yang dilakukan dia terus-menerus setiap harinya, baik dalam keluarga, pada istri, pada suami, pada orang tua atau mertua, atau pada saudara-saudaranya, itu dia punya kesalahan, insya Allah. Makanya kalimat dalam Quran itu, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, itu benar, tepat. Itu sangat tepat, makanya jangan kita elakkan. Cuma banyak juga saudara-saudara kita yang Islam itu nggak mau nerima ayat itu, jadi merasa dirinya tidak dosa. Padahal harus diceritakan di dalam ayat yang lain, walan tiqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Nah, di sini ayat ini menceritakan, dan Allah akan memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar, yaitu di akhirat. Nah, siksa kecil di dunia itu apa maksudnya? Yang namanya ke orang itu apa namanya? Kan musibah dia terima. Salah satunya musibah itu apa ya? Sakit, kebentur kepalanya, kakinya ketabrak, punggungnya meleot. Itu kan musibah. Itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala siksa kecil di dunia, yaitu musibah atau sakit, itu besok di ayat ini sudah dijelaskan bahwa besok di akhirat akan masuk neraka. Itu kan sudah jelas. Contoh umpamanya yang sariawan, kan disuruh ngomong baik-baik, kan gitu ya. Tapi omongannya pedas, nggak enak didengar orang. Nah, itu kan nyalai syariat Islam. Jadi kalau dia sariawan normal seperti itu. Makanya kalau orang sariawan minum vitamin C itu seminggu belum tentu sembuh, ya karena itu urusannya dengan Allah, bukan masalah dengan obat.